Women's Talk, senang sekali saya Prisa Sofodatu kembali menjumpai Anda kali ini dalam episode spesial. Kita akan berbincang bersama dengan tamu yang inspiratif on location. Dan saat ini saya berada di kantor Jiniso. Nah, saya sedang berada di kantor Jiniso pemirsa, akan berbincang bersama dengan founder dan juga CEO-nya. Langsung saja saksikan Women's Talk selengkapnya. Ikutin saya terus yuk. Jeans telah menjadi salah satu fashion yang tak lekang oleh waktu dan banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selama ini, produk jeans berkualitas identik dengan brand-brand dari luar negeri. Padahal tidak sedikit pula brand lokal yang mampu menghadirkan produk jeans berkualitas. Salah satu brand jeans lokal yang kini banyak digandrungi anak muda Indonesia adalah Jiniso, karena kualitas bahan dan potongan yang nyaman dikenakan akan tetapi memiliki harga yang lebih terjangkau. Brand yang dibangun sejak Desember 2018 oleh Dian Fiona ini mengusung konsep jeans untuk anak muda yang aktif dan kreatif sehingga mereka bangga menggunakan produk lokal karena dapat tetap tampil keren dan aktif. Jiniso memiliki arti jeans Indonesia karena Dian ingin Jiniso menjadi jeans lokal brand nomor 1 di Indonesia. Kini Jiniso dikenal sebagai brand lokal jeans wanita top of mind di Indonesia. Jiniso dinobatkan sebagai salah satu jeans dengan penjualan peringkat 1 di marketplace ternama se-Asia Tenggara. Sebelum resmi mengembangkan brand Jiniso dengan berbagai konsep dan strateginya, wanita kelahiran 15 Maret 1993 ini memulai usahanya dengan menjual jeans secara online tanpa merek. Dari situ kemudian ia mulai menjual produk jeans milik ayahnya secara online di marketplace hanya bermodal handphone dan foto-foto katalog. Dari penjualan tersebut kemudian dia putar kembali dan makin berkembang hingga akhirnya mencoba membuka toko sendiri di Blok B Tanah Abang dengan harga sewa 20 juta rupiah. Selain menjual di Tanah Abang, ia juga memanfaatkan penjualan melalui online shop di marketplace dan media sosial. Hingga akhirnya pada 2017 akhir, ia mulai berpikir untuk membuat brand dan konsep untuk pengembangan bisnisnya. Pemirsa, seperti apakah Dian Fiona mengembangkan bisnis Jiniso? Kita simak obrolan serunya hanya di Women's Talk. Hai Mbak Dian. Halo Mbak Kayaknya Pris. lagi sibuk banget nih. Nggak lagi sibuk, kita meeting kecil-kecil doang. Ini adalah tim. Ini tim kreatif. Kasih salam dulu guys, kasih salam. Hai tim kreatif Jiniso, senang bisa berjumpa. Ini kok kayaknya masih muda-muda semua ya, generasi Z ya? Bener nih, generasi Z pasti muda-muda, jadi itu kreatif banget semua. Sama lah kayak saya, generasi Z di angan-angan ya. Kenalin, ini adalah Dian Fiona. Ini adalah merupakan CEO sekaligus juga founder dari Jiniso, merupakan brand jeans lokal ini yang sudah menjadi top of mind di Indonesia. Bahkan penjualannya kabarnya di marketplace yang nomor 1 se-Asia Tenggara. Selamat untuk Jiniso. Thank you, amin. Berkat mereka semua juga. Oke, boleh tahu nggak sih Jiniso ini sudah berdiri berapa lama? Jiniso 2019, jadi kayak udah 4 2019. tahun. Jadi di Oktober ini kita merayakan Jiniso 4 tahun. Wah, 4 tahun, tapi kalau saya lihat tadi ya dari bawah itu karyawannya udah banyak banget. Terus ini tim kreatifnya juga sangat rame. Boleh tahu berapa banyak sih karyawan di Jiniso? Tim kita sekarang udah ada 100 di gedung ini. Itu belum termasuk sama tim produksi, karena kan kita juga produksi jeansnya sendiri. Jadi ada ratusan juga di daerah Grogol, masih di daerah Jakarta. Pasti generasi Z atau generasi milenial di rumah udah nggak asing lagi nih dengan Jiniso karena berseliweran tuh banyak banget menggunakan influencer, artis-artis sebagai modelnya gitu ya untuk promosi. Tapi kalau saya lihat untuk toko offline-nya sendiri tuh kayak jarang gitu, lebih banyak memang kelihatannya di medsos. Iya, sejak awal berdiri Jiniso kita emang fokus banget ke online. Jadi offline kita masih tunda dulu deh, apalagi masih pandemi sekarang ya. Seberapa efektif sih sebenarnya penjualan secara online sehingga Jiniso memutuskan untuk tidak membuka toko offline?
Jadi tuh memang kita tuh anak muda semua di sini. Jadi tuh mereka yang lebih kreativitas dalam bikin konten, apalagi sekarang udah ada TikTok ya. Terus juga edit video yang kreatif-kreatif itu yang bisa bikin audiens tuh seneng sama Jiniso. Jadi menurut kita masih oke banget di online sih. Kalau di offline mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi lah. Oke, percaya nggak sih kalau saya sendiri awalnya berpikir adalah Jiniso ini brand dari Thailand, karena saya ngelihatnya tuh pertama digunakan oleh model Thailand tuh yang trennya tuh apa ya, ada apa sih brand, ada pita ya, ada pitanya yang cukup panjang tuh di belakang, itu kan jarang saya temui gitu. Ternyata itu adalah salah satu ciri khas dari Jiniso yang merupakan 100% produk lokal Indonesia punya, benar ya? Benar, kita 100% produksi hasil tangan orang-orang lokal. Dan emang kita tuh pakai pita karena ikonik aja gitu, belum ada jeans di Indonesia khususnya yang ada icon seperti ada pita gitu. Dan itu juga jadi perdebatan di sosial media. Entah mereka kayak ini harusnya dicopot atau ini harusnya nggak dicopot karena ini emang gue pakai Jiniso gitu. Oh, berarti sempat ada kayak pro dan kontra lah ya? Benar. Udah kayak kebijakan publik aja gitu, ada pro dan kontra bahwa ini tuh sebenarnya boleh dicopot atau enggak. Benar, itu jadi uniqueness-nya kita lah gitu. Oke, dan saya tuh melihat ada kayak quote-quote yang apa ya, bukan quote sih, kata-kata yang menyemangati gitu ya, misalnya apa, benar nggak sih body golf lah. Oh iya. Gue pikir tuh cuma kayak Jiniso brandnya aja, ternyata enggak ya. Enggak, itu setiap jeans itu kan ada macam-macam. Ada yang kakinya lebar, cut bray, ada juga yang pensil, ada yang ketat gitu. Jadi kita berusaha bikin identitas si model jeans itu tuh orang nggak bias gitu, nggak bingung. Jadi kita bikin nama-nama yang unik juga supaya mudah diingat gitu. Oke, jadi udah ketahuan ya pemirsa Women's Talk kalau namanya ini Jiniso 100% produk lokal. Tapi kenapa di namanya tuh brandnya Jiniso? Ini kan kesannya agak-agak ke opa-opa Korea gitu ya. Ke Korea Selatan gitu. Jiniso itu sebenarnya namanya cuman kita singkat dari kata jeans Indonesia. Iya, jadi jadi Jiniso tuh jeans Indonesia. iya, dan emang kita nggak sangka ternyata namanya juga agak-agak ke Korea ya, Jiniso gitu. Oke, tapi Jiniso ini akhirnya agak apa ya, mudah untuk diingat gitu ya. Tapi padahal aslinya itu singkatan dari jeans Indonesia punya, pemirsa. Oke, Jiniso ini sangat terkenal di kalangan anak muda gitu ya, seperti saya bilang, saya generasi Z, generasi milenial, dengan harganya yang sangat terjangkau. Kalau Anda cross check ya di salah satu marketplace gitu ya, harganya tuh antara 150, 200, sangat terjangkau banget gitu. Kok bisa harganya semurah itu? Nah itu dia Mbak, jadi karena kita produksi sendiri, kita yang mengolah sendiri, terus jadi kita bisa mengecilkan harga modal kita gitu. Jadi nggak ada lah pihak ketiga atau pihak keempat bahkan yang menaikkan harga. Jadi kita menjual karena ya memang kita melihat Indonesia itu masih menengah ke bawah lebih banyak. Jadi kita mensesuaikan dengan harga dan dengan kualitas kita juga itu nggak kalah gitu loh sama brand-brand luar gitu. Oh, bahan kita tuh 100% dari Bandung loh. Iya, jadi produksi dari Bandung, jadi bener-bener lokal banget gitu, nggak ada unsur luarnya gitu. Oke, nyangka nggak sih kalau Jiniso bakalan sebesar sekarang ini, nomor 1 penjualan di marketplace Asia Tenggara? Awalnya gimana, Dian? Ya nggak nyangka lah. Pertama hanya mencari nafkah aja gitu dari jualan jeans. Ternyata juga saya dan suami emang suka, hobi banget deh soal branding, kreativitas, apalagi sosial media bermunculan dari yang dulu ada Pep, terus juga ada Twitter, sekarang ada TikTok, joget-joget, jadi kayak udah passion banget gitu. Jadinya Jiniso bisa sampai sekarang ya karena memang momentum aja sih, momentum dan emang passionnya kita gitu. Oke, nanti akan kita bahas, bener nggak sih Jiniso ini awalnya cuma bermulai dari sebuah toko di Tanah Abang. Pasti seluruh masyarakat Indonesia tahu ya Tanah Abang di Jakarta. CEO-nya sendiri ini sudah masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2022. Wow, luar biasa. Kita bahas lebih jauh nanti, tapi mungkin kita ganti tempat. Kira-kira kita mau kemana nih? Ya boleh ke sana, aku mau tunjukin nih. Oke, ada bye. satu tempat. Halo Lutfi. Hai Lutfi.
Ini lagi ngapain? Lagi live TikTok kalau jam segini. Oh ini berarti ya Betul. studio untuk live TikTok ya. Benar. Caranya gimana sih? Dicoba dulu kakak. Iya. Enggak, kalau dicoba dia harus kesini. Oke, ditolong dulu kakak gitu. Iya betul banget. Jadi kayak gitu biasanya kalau misalkan jam-jam segini itu live TikTok. Oke, next boleh ya aku yang jadi ini? Boleh banget Kak. Nanti kita ketukeran ya. Kita pinjam dulu ya. Iya boleh banget. Cik, yuk. Bye. Nah itu dia salah satu adalah strategi marketingnya itu melalui Live streaming. live streaming TikTok. Benar. Oke, balik lagi apa yang kita obrolin tadi di segmen sebelumnya ya. Masih tentunya bersama dengan Dian Fiona, founder dari Jiniso. Masuk dalam daftar 30 under 30 Ya. Forbes Asia gitu ya. Nyangka nggak kalau misalnya 2022 setelah pandemi masuk daftar Forbes? Ya nggak nyangka sih Mbak, karena kan kalau kita kan tuh kerja, ya taunya kerja-kerja aja gitu, dapat penghargaan apapun itu hanya sebagai bonus aja gitu. Tapi melalui 30 under 30 ini memang dibukain jalan gitu untuk mencari koneksi, terus juga banyak orang-orang baru yang bisa kita kenalan lah istilahnya untuk membangun bisnis Jiniso lebih lancar lagi lah gitu. Oke, seberapa besar sih peran link ataupun koneksi dalam bisnis seperti yang sedang dikembangkan oleh Jiniso ini? Penting banget, bahkan tim-tim yang di lantai ini semua itu berdasarkan semua koneksi semua. Jadi kayak dia punya teman, dia kenalin ke teman, akhirnya semuanya gabung sama Jiniso, sampai akhirnya Jiniso bisa sehebat ini ya karena mereka semua lah gitu. Oke, lantas boleh dong diceritain dari awal pendirian Jiniso ini, kabarnya nih bermula dari salah satu ruko aja di Tanah Abang terus bisa sebesar ini, sudah punya 7 pabrik, kemudian juga foundernya masuk dalam daftar Forbes. Awal mula tuh seperti apa sih? Dari awal sih memang aku kan baru lulus kuliah. Dulu aku ambil jurusan ilmu komunikasi, nggak nyambung banget gitu. Terus akhirnya karena papa aku emang dari dulu kayak udah 20 tahun, tahun ini udah 20 tahun itu tuh memproduksi jeans. Karena kan memang nggak semua orang tuh bisa produksi jeans gitu. Dan memang itu momentum buat aku, ya beruntung juga lah gitu. Akhirnya dibukain jalan, gimana kalau kita tuh buka toko di Tanah Abang. Dulu tuh di Blok B. Nah, terus setelah itu kita melihat memang marketplace itu di tahun itu marketplace tuh lagi booming banget. Akhirnya kita cari cara lagi, kita nggak bisa terus-terusan di toko gitu. Akhirnya kita sampingan untuk membuka toko di marketplace. Akhirnya ya dari 1 admin, 2 admin bales chat, jadinya sampai hari inilah. Karena Jiniso udah 4 tahun lah tahun ini. Oke, jadi awalnya itu ya cuma pindah ke marketplace gitu ya secara online, kemudian bahkan waktu di Tanah Abang cuma punya 1 karyawan gitu ya yang membantu Bener, packing ya. bantu packing, hitung stok, ya ampun kasihan Padahal banget dulu. papanya Dian ini udah bergelut di bisnis produksi jeans sudah lama, tapi karyawannya cuma 1. Karena dia tuh produksi untuk toko-toko di Tanah Abang, toko supplier Metro, benar dia supplier Metro, Blok A, Blok B, Blok C gitu. Terus memang di keluarga aku belum ada yang bisa buka toko gitu, jadinya aku yang mulai duluan. Oh, akhirnya meng-hire 1 orang untuk admin balas chat karena kan pandemi, jadi kan jualnya lewat online gitu ya. Dan sampailah sekarang ini sudah 100 karyawan, itu pun di luar dari pabrik ya, yang 7 pabrik itu. Kita pabrik sekarang ada 11 sih Mbak. Iya. Oke, saya baca artikel beberapa bulan lalu langsung sekarang dari 7 menjadi 11, hampir 2 kali lipatnya. Luar biasa perkembangan pesat dari Jiniso. Kabarnya Jiniso ini sempat mengalami masalah, salah satunya adalah persoalan dengan karyawan yang membuat harus rugi 2 miliar. Benar nggak sih? Dicuri apa gimana? Jadi tuh kita dulu nggak pakai karung sampah. Kalau karung sampah kan ada yang transparan, terus ada yang warna hitam kan. Kalau kita tuh nggak kepikiran sampai sana karena memang baru tahun pertama kita mulai online. Jadi kita loading barang, ada karungnya kan. Jadi sampah itu kita pakai karung yang sama. Oh, untuk masukin sampah. Bener, jadi dia si pelaku memang ngeliat juga ada kesempatan lah untuk nyuri, di mana dia ambil karung itu pura-pura masukin barang, terus sampah kayak ada aqua gitu dimasukin aja gitu. Dicampur dengan produk. Bener, dan emang ada salah satu karyawan yang cewek yang ngelaporin ke aku, kok aneh gitu, itu kan plastik sampah, itu kan karung yang buat sampah gitu, kok dimasukin celana juga kayak gitu. Apakah Jadi itu akhirnya kita bongkar. berlangsung berkala sampai akhirnya kalau dihitung kerugiannya sampai 2M loh?
Iya ya, itu berkala banget. Berarti kecolongannya lumayan lama juga ya? Lumayan banyak, maksudnya lumayan lama, tapi memang kuantitinya sedikit-sedikit sih. Gimana caranya memperbaiki sistem yang ada di Jiniso? Karena ini juga salah satu yang menjadi poin penting dalam bisnis supaya bisa bertahan, support sistemnya karyawan dan sebagainya. Wow, kita masuk ke ruangan studio dari Jiniso ya. Ini biasanya untuk foto-foto dari model ataupun influencer ya di Jiniso. Ini tempat kontennya kita. Wah, seru banget ya, anak muda banget vibes-nya. Baik, kita lanjutkan perbincangan di segmen sebelumnya tadi yang terputus ngomongin soal privilege. Kalau dikatakan bahwa kesuksesan yang diraih seorang Dian ini nggak yang dari nol banget gitu, karena sebenarnya papanya juga bergerak di bidang produsen, memproduksi jeans. Nah, gimana tanggapan Dian? Kalau dibilang privilege pasti iya, karena kan karena papa aku makanya dibukain jalan gitu. Tapi balik lagi Mbak, nggak semua orang yang terima privilege bisa mengelola bisnis itu sendiri gitu. Banyak deh contohnya, misalkan papanya bisa membukain jalan tapi anaknya yang nggak bisa, ataupun memang papanya biasa-biasa aja dari keluarga yang biasa-biasa aja tapi anaknya itu justru yang pintar untuk bisnis gitu. Jadi bukan patokan lah gitu, yang penting kembali lagi ke diri kita sendiri, apakah kita bisa memanage, mengelola sampai mengembangkannya gitu. Apa tips sukses untuk para pemirsa di rumah, khususnya kalangan muda yang baru ingin merintis karir ataupun sebuah bisnis, tapi masih galau? Yang pasti kita harus berani mencoba. Jangan sampai kita di zona nyaman, di mana artinya ya udah segini aja gitu. Tapi kita nggak melakukan sesuatu gitu untuk perubahan, ataupun kita nggak mencoba gitu hal-hal yang baru. Apalagi di dunia sekarang kan, di zaman sekarang tuh udah mulai Gen Z, bentar lagi Gen Alpha. Terus juga sosial media juga udah banyak banget dan konten-kontennya udah bervariasi gitu. Yang pertama harus mencoba selagi kita masih muda. Jadi jangan sampai kita melewatkan momentum itu. Yang kedua, kalau kita sudah mulai berasa berhasil, jangan sampai kita sombong. Karena kalau kita udah sombong, artinya kita akan merasa diri kita paling benar. Dan kita akan menutup telinga kita, di mana orang udah kasih nasihat, masukan, kita udah merasa kita paling hebat lah gitu. Itu udah pasti nggak akan panjang umur bisnisnya gitu. Itu melalui saran papa aku gitu. Terus juga yang pasti kerja keras, dan kalau memang butuh partner, penting banget untuk partner. Partner bukan hanya partner suami istri gitu, tapi juga partner dalam satu tim ini gitu. Dimana kalau misalkan kita sendiri nggak akan bisa gitu. Kalau misalkan tim kita yang kita sayang dan mereka sayang sama kita, kerja sepenuh hati, itu membantu banget untuk bisnis kita. Kalau saya katakan partner adalah salah satu kunci yang menjadi tim support lah ya. Tim support. Kesuksesan seorang wanita atau seorang istri itu benar ya buat Dian. Benar, apalagi suami aku, partner aku yang pertama, dan emang sampai sekarang kita kerjasamanya tuh baik banget di luar rumah, yaitu di kantor. Itu kita secara profesional mungkin lah kita menjalankan bisnis gitu. Oke, Dian pernah gagal nggak sih? Gagal ya pastilah, apalagi di sosial media ya, kita cari views, kita juga cari subscriber, pasti ada konten-konten yang gagal. Dari itu aja lah gitu, hal-hal kecil yang bikin gagal gitu, kita gimana caranya menyemangati anak-anak kreatif lagi gitu, anak-anak promo, anak-anak marketing, gimana biar mereka tuh bangkit lagi. Kalaupun ini gagal ya kita coba lagi dengan promo-promo yang lain. Online gini kan berarti kita kejar yang momen Harbolnas. Jadi gimana caranya setiap Harbolnas kita tuh bikin sesuatu yang beda. Jadi kita memunculkan traffic yang masuk supaya pada Harbolnas mereka bisa belanja gitu. Oke, tadi kan di luar sudah kelihatan pemirsa siapa-siapa saja sih yang sudah pernah menjadi model dari Jiniso. Ada banyak banget, dan itu sekarang yang lagi memang happening model-modelnya ataupun influencer. Berapa sih omset dari Jiniso sekarang di tahun 2022 ini? Miliaran atau? Omset ya cukup lah untuk membahagiakan seluruh tim Jiniso. Di atas 10 miliar? Atau lebih dari itu? Iya, adalah. Tapi miliar ya? Iya, puji Tuhan miliar. Oke, apa target dari Jiniso ke depannya nih? Targetnya yang pasti
mungkin kita belum 100% menjangkau seluruh Indonesia. Budayanya banyak, dari pulau sana sini tuh banyak banget gitu. Dan kita berharap sih tahun ini sampai benar-benar kita mencapai ke pelosok-pelosok juga. Jangan sampai langsung mau keluar padahal di dalam belum disentuh. Gitu sih. Oke, kapan nih berencana untuk ekspansi keluar misalnya join dengan e-commerce di luar misalnya atau memperkenalkan Jiniso ke negara-negara tetangga? Kalau sekarang memang sudah dari beberapa marketplace memang dia menyediakan sampai kita dipromosikan sampai keluar gitu. Sekarang udah kok di Singapura, Filipina, Malaysia, itu udah berjalan sih Mbak. Oke, kalau tadi kan memang harapannya bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia gitu ya. Tapi kalau realnya, target realnya kira-kira sampai akhir tahun atau gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Jiniso lagi dia? Harbolnas 8, 9, 10, 11, 12. Wah itu tuh luar biasa. Memang kita udah siapin banget planning kita. Dan kita yakin di 12 di akhir tahun ini Jiniso oke lah. Kita bisa bangga sama produk lokal jeans pertama yang menjadi produk yang terlaris di Indonesia. Amin. Ada nggak tantangan ataupun inspirasi yang ingin disampaikan untuk pemerintah mungkin untuk bisnis saat ini kan lagi bisa dibilang agak lesu ya setelah pandemi, kemudian faktor-faktor dari eksternal, pangan dan sebagainya, mungkin orang agak menahan diri nih untuk berbelanja dulu. Ada nggak sempat menjadi pemikiran juga dari seorang CEO Jiniso? Kekhawatiran aku ya paling bahan naik. Karena kan harga kapasnya lagi naik, itu mempengaruhi bahan jeans kita. Cuman sampai saat ini Jiniso bisa dikatakan aman karena memang kita saving gitu. Kita bukan yang menghura-hurakan uang, apalagi aku dan suami gitu. Itu benar-benar kita udah memprediksi tahun ini pasti naik harga bahan baku gitu. Jadinya untuk Harbolnas nanti sampai ke bulan 12 Jiniso masih aman banget sih Mbak. Kenaikan dari harga bahan pokok pembuatan dari jeans ini kan kapas gitu ya, signifikan? Lumayan, tapi masih karena kita produksi sendiri, kita masih bisa menekan harga jual. Oh, berapa persen kenaikannya dibanding mungkin tahun lalu? Bisa sampai 20% Mbak. Apalagi yang pokoknya fashion wanita pasti tau lah, karena memang semua struggle sih, apalagi juga Jiniso juga lah gitu. Oke, ini kan udah pertengahan tahun gitu ya. Kira-kira tren ke depan tuh untuk jeans tuh apa nih? Jeans itu tahu kan sekarang tuh ada namanya cewek kue, cewek mamba. Aku lagi cewek kue kayaknya ya. Kemudian Dian tuh cewek mamba. Iya, jadi mungkin itu bisa jadi tren lah untuk semua fashion, bukan cuma jeans gitu. Ya mungkin bisa kita explore lah, mungkin dari cewek kue, cewek mamba gitu. Kadang lelah nggak sih? Karena kan tren itu kalau saya liatin ya di medsos tuh cepet banget berubah. Tiba-tiba ada istilah cewek kue lah, cewek mamba lah, nanti mungkin bulan depan udah lain lagi. Itu kadang lelah nggak sih kok? Baru kita mau eksekusi udah lain lagi nih. Enggak sih, karena aku sama suami, sama tim aku memang suka banget eksplor hal-hal yang baru. Justru nggak membosankan sih menurut aku. Jadi kayak besok ada apa lagi, jadi semangat gitu untuk kerja gitu. Oke, sukses selalu untuk Jiniso. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk seluruh tim dari Jiniso dan juga tentunya Dian, Fiona dan keluarga. Sehat selalu dan terus membanggakan produk-produk lokal untuk bisa merajai negara sendiri dan juga go internasional. Amin, thank you. Baik pemirsa, demikian Women's Talk edisi on location bersama dengan Jiniso. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk karir, bisnis ataupun kehidupan Anda sehari-hari. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di episode Women's Talk selanjutnya. Bye-bye.